Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat kembali belajar secara daring melalui video pembelajaran ini. Semoga dengan video ini dapat memberikan wawasan baru untuk kalian semua dan tetap semangat dalam belajar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai energi potensial listrik dan potensial listrik. Dua hal yang mirip tetapi berbeda. Oke, yang pertama, apa sih energi potensial listrik itu? Untuk lebih jelasnya, Ustadz berikan gambaran atau ilustrasi seperti ini. Jika ada dua buah muatan, kita sebut saja Q1 dan Q2, memiliki jarak yang jauh. Kemudian, keduanya diberikan gaya kolom, dan keduanya bernilai positif. Jika kita berikan gaya kolom, otomatis keduanya akan saling tolak-menolak. Yang Q2 ke arah kiri dan Q1 ke arah kanan. Nah, kemudian kita akan berusaha memindahkan Q2 mendekati si Q1. Nah, maka kita diperlukan usaha untuk melawan gaya kolom, karena Q2 harusnya ke arah kiri, karena berlawanan. Nah, usaha tersebutlah yang disebut sebagai energi potensial listrik. Nah, jadi secara sederhana dapat kita artikan bahwa energi potensial listrik adalah usaha yang dilakukan untuk melawan gaya kolom untuk memindahkan muatan sejauh R. Dan perlu diketahui juga bahwa energi potensial listrik ini adalah merupakan besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai, tidak memiliki arah. Beda dengan vektor. Vektor hanya pada medan listrik dan gaya kolom. Maka nilai minus itu hanya menentukan arah, bukan sebagai nilai. Tapi pada besaran skalar ini, jika negatif, maka dihitungnya akan tetap negatif, bukan arah, karena mereka memiliki nilai saja, tidak besaran. Nah, dan perlu kita tahu bahwa usaha pernah kita pelajari pada materi usaha dan energi pada kelas 11, bahwa rumus usaha adalah gaya dikalikan dengan perpindahan. Artinya F dikali S. Namun di sini gaya dan perpindahannya merupakan R atau jarak itu sendiri. Maka energi potensial tadi sama saja dengan F dikalikan dengan R. Lalu kita jabarkan bahwa F itu kan merupakan gaya kolom. Artinya K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Kemudian dikalikan R. Nah, R di atas dengan R kuadrat kan sama-sama R. Maka kuadratnya bisa kita coret dengan R yang di atas. Maka dapat disimpulkan bahwa rumus energi potensial listrik adalah K dikali Q1 dikali Q2 per R. Tidak pakai kuadrat. Nah, bedanya di situ saja dengan gaya kolom, yaitu R-nya tidak kuadrat. Dan di sini tadi itu besaran skalar, sedangkan gaya kolom besaran vektor. Nah, kemudian itu untuk muatan yang ada dua. Kemudian bagaimana kalau sistem muatan? Sistem muatan itu maksudnya muatannya secara berkelompok dan lebih dari dua. Nah, jika ada Q1 maksudnya ada Q2, ada Q3. Dihubungkan di mana Q1-nya positif, seperti pada gambar, Q2-nya positif, kemudian Q3-nya negatif. Nah, bagaimana sih menentukan sistem muatan atau menentukan energi potensial dari sistem muatan tersebut? Maka kita tidak bisa menyelesaikannya hanya satu-satu, namun langsung digabung. Jadi kita harus menentukan energi potensial 1,2, kemudian energi potensial 2,3, dan energi potensial 1,3. Nah, semuanya digabung jadi menggunakan tanda plus. Jadi kalau diuraikan nih, energi potensial sistemnya K dikali Q1 dikali Q2 per R12 ditambah K dikali Q2 dikali Q3 per R23, kemudian tambah Q1 ditambah Q3 per R13. Nah, kemudian itu masih bernilai kita dijumlahkan. Tapi jika muatannya bernilai negatif, maka akan negatif di situnya. Misalnya tadi R1 ke R2 itu kan positif-positif, maka mereka akan positif. Namun ketika R2 ke R3 itu positif dengan negatif, maka otomatis hasilnya akan negatif. Begitu pula dengan R13, positif dengan negatif, maka akan negatif juga. Jadi jika sistem muatannya ada 4, maka kita menyelesaikannya dengan 4 rangkaian juga.
sampai tergantung dari jumlah rangkaian yang diberikan. Sebagai contoh ini, sebuah muatan uji memiliki muatan sebesar minus 6 mikrocoulomb didekatkan pada suatu muatan sumber dengan muatan positif 2 mikrocoulomb. Berapa besar energi potensial listrik apabila muatan uji berjarak 2 meter dari muatan sumber? Oke, kalau digambarkan gini ya. Anggap aja misalnya ini Q1-nya. Muatan sumbernya ya, positif 2. Sini misalnya itunya minus Q2-nya. Ini muatan ujinya kita anggap. Q kecil juga boleh, Q besar juga boleh. Intinya Q2 ini adalah muatan penguji. Nah, di sini minus 6 mikrocoulomb. Di sini berapa tadi? Di sini 2, positif 2 mikrocoulomb. 2 mikrocoulomb. Nah, nantinya ini mau didekatkan ke sini ya, mendekati ini. Jaraknya 2 meter. Nah, oke. Kalau kita jabarkan, itu harus diketahuinya dulu. Diketahui. Oke. Q1 gitu. Positif 2 mikrocoulomb kan berarti 2 dikali, langsung aja ini ya, 10 pangkat minus 6 coulomb. Q2 nya minus 6 ya, nanti minus 6 dikali 10 pangkat 6. Minusnya nanti, nah mungkin yang sering kelupaan minusnya ditulis, nggak ditulis seperti. Nah kalau pada gaya kolom kan minus ini hanya arah, namun pada yang ini energi potensial listrik ini langsung nilai, jadi minusnya dibuat nanti. Dan K kita sudah tahu itu 9 kali 10 pangkat 9. Ditanyanya adalah apa ya? Nah, maka energi potensial ini contoh sederhana aja ya. Energi potensialnya adalah K dikali Q1 dikali Q2 per R12. Nah, nggak pakai kuadrat ya, ingat nggak pakai kuadrat. K-nya kan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali Q1-nya 2 dikali 10 minus 6 juga dikali minus 6 kali 10 pangkat minus 6 per 2. Nah, kemudian kita selesaikan. Nih, yang ini kan 2 bagi 2 ini kan habis nih. Nah, bisa kita coret 2-nya. Maka di sini 10 minus 6, di sini juga 10 minus 6. Kalau digabungkan 10 pangkat minus 12. Nah, minus 6 dikali 9 kan minus 54 nih. Kita tulis dulu minus 54. Sekarang kita hitung pangkatnya. 9 di sini tadi kan pangkat 12. 10 pangkat 9 ditambah 10 pangkat minus 12, artinya 9 dikurang 12 kan minus 3. Nah, berarti jadi kali 10 minus 3. Nah, jadi gitu. Cuman kalau mau penulisannya sesuai notasi ilmiah, boleh jadi buat jadi gini. Minus 5,4 kali 10 pangkat minus 2. Karena kita majukan 1 ke depan komanya, maka pangkatnya berkurang 1. Nah, gitu. Oh iya, dan diingat satuan dari energi potensial adalah joule ya. J, joule. Kemudian kita contoh yang sistem sedikit. Yang ya gabungan. Oke, di sini diketahui Q1-nya 1 mikrocoulomb, Q2-nya 1 mikrocoulomb. Positif ya. Kemudian Q3-nya adalah minus 2 mikrocoulomb. Jarak masing-masing ke sini adalah di sini 0,1 cm, di sini juga 0,1 cm. Nah, tentukan energi potensial di muatan 1. Nah, jadi dalam menentukan energi potensial di muatan 1, maka EP 1 ya. Maka itu berarti EP 12, nah 1 dengan 2, kemudian ditambah EP 13. Nah, gitu. Kita cari dulu ya.
Oke, supaya lebih mudah kita cari satu-satu dulu. Yang ini dulu kita cari ya. Berarti EP12 berarti kan K dikali Q1 dikali Q2. Ini menyesuaikan ya, Q-nya jika di sini besar maka di sini juga besar. Kemudian per R ya. Nah, kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya 1 mikrokolom. 1 mikrokolom itu nilainya sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 6. Kita kurung aja deh. Kemudian Q2 nya juga sama, 1 dikali 10 pangkat minus 6 per R nya kan 0,1 cm, sedangkan jaraknya itu harus meter. Berarti kalau 0,1 kita ubah dari senti ke meter itu kan naik 2, berarti 100. Berarti 0,1 dibagi 100 artinya 0,001 atau 1 dikali 10 minus 3 ya. Nah, oke, ini karena satu pembaginya ya sudah dapat nanti hasilnya. Berarti kita tinggal menghitung pangkatnya aja lagi nih. Pangkat 9 kan di sini otomatis sudah 9 nih. Di sini pangkatnya 12 ya. 12 naik 3. Oke, gini tuliskan deh. 9 kali 10 pangkat 9 dikali 1 dikali 10 pangkat minus 12 dikali 10 pangkat positif 3 naik ke atas ya. Nah, oke. Lalu di sini kita hitung 9. Di sini 9 sudah pasti, kita menghitung pangkat aja lagi. 9 ditambah minus 12 kan minus 3. Minus 3 ditambah 3 berarti 0. Nah, berarti 10 pangkat 0 itu nilainya adalah 1. Berarti 9 dikali 1 ya hasilnya 9. Nah, dapat sudah. Itu untuk EP12. Sekarang kita cari untuk EP13. EP13 berarti K dikali Q 1 dikali Q3 per R13. K nya 9 dikali 10 pangkat 9 dikali Q1 nya 1 dikali 10 pangkat minus 6 dikali Q3 nya minus 2 tadi ya, minus 2 kali 10 pangkat minus 6 per, kita kurung aja deh, R13 nya sama berarti 1 dikali 10 minus 3. Nah, kemudian nih 9 dikali 10 pangkat minus 9 ini, nah ini kan 1 kali 10 pangkat minus 3 naikkan ke atas jadi positif 3 nih. 1 ini kan kalau dibagi 1 ya tetap dirinya sendiri aja, sama aja. Nah, oke, kalau dituliskan gini deh langsung di atas ya, 9 kali 10 pangkat 9. Di sini 1 dikali minus 2 kan minus 2 nih, minus 2 dikali 10, ini kan minus 6 berarti minus 12. Nah, ini dibagi 1 kan tetap pangkatnya kita naikkan ke atas jadi 10 pangkat positif 3. Nah, 9 dikalikan minus 2 berarti minus 18. Kemudian 10 pangkat 9 dikurang 10 pangkat 12 ditambah 10 pangkat minus 12 berarti kan 10 pangkat minus 3, sama lagi nih, minus 3 dengan plus 3 berarti kan 0 dikali 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 itu nilainya adalah 1. Nah, maka hasilnya di sini minus 18. Karena di sini tadi EP1 sama dengan EP12 tambah EP13, berarti kita masukkan EP1 itu sama dengan EP12 nya tadi 9, EP13 nya tadi minus 18. Oke, kalau bingung tulis aja tambah dulu, baru di sini dikalikan minus 18. Sama aja kok hasilnya, 9 dikurang 18 juga ujung-ujungnya minus 9. Nah, maka hasil akhirnya adalah minus 9 Joule. Dari sini pun sudah kita kelihatannya sebenarnya hasilnya minus, karena di sini plus di sini minus nih. Nah, jadi gitu. Kemudian, apa sih potensial listrik itu? Perlu diketahui juga bahwa potensial listrik ini merupakan besaran skalar, bukan besaran vektor.
Jadi mereka hanya memiliki nilai tetapi tidak arah. Nah, potensial listrik ini adalah energi potensial tiap satu satuan muatan penguji. Artinya, jika ada Q sumber Q besar, kemudian ada Q kecil, otomatis Q muatan penguji ini hanya tidak akan mempengaruhi dari Q sumber. Makanya energi yang dihasilkan itu per satu satuan muatan penguji. Nah, jadi kalau dirumuskan, potensial listrik ini adalah V sama dengan P per Q, di mana V ini lambang dari potensial listrik. Sedangkan kalau energi potensial listrik tadi P. Nah, dan Q-nya adalah muatan penguji. Jadi, kalau kita uraikan, tadi kita tahu bahwa rumus P itu energi potensial, rumusnya kan K dikali Q dikali Q penguji, atau kalau dari yang awal tadi K dikali Q1 dikali Q2 per R. Tapi di sini kita menggunakan Q besar sebagai muatan sumber, kemudian Q kecil sebagai muatan penguji. Jadi K dikali Q besar dikali Q per R. Nah, kemudian karena per muatan penguji yaitu Q, jadi Q-nya bisa kita coret. Maka yang tersisa adalah K dikali Q besar per R. Nah, jadi itulah rumus dari potensial listrik. Dimana K-nya kita sudah tahu konstanta dari muatan yaitu K bernilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi. Dan Q-nya adalah muatan sumber dan R-nya adalah jaraknya. Nah, sekarang potensial listrik pada bola konduktor. Ini mirip dengan medan listrik kemarin, bentuknya lingkaran di sini. Nah, pada bola konduktor, energi potensialnya ini dari titik pusat si A ini sampai ke permukaan si B, itu nilai energi potensialnya sama dari A ke B. Nah, lalu kenapa jadi sama? Ini karena bentuknya skalar tadi, bukan vektor ya. Nah, kecuali dari A ke C ini akan beda karena sudah lewat pada permukaan bola konduktornya. Pokoknya dimanapun posisinya, selama dia masih berada di lingkaran ini atau dalam bola ini, maka energi potensialnya sama. Nah, kalau di dalam sampai ke permukaan bola, itu dari A ke B tadi, maka potensialnya dapat dirumuskan yaitu K dikali Q per R, di mana R besar di sini adalah jari-jari dari lingkaran ini. Namun, jika di luar bola atau lingkaran yang dari A ke C misalnya, itu maka dapat dirumuskan potensialnya V sama dengan K dikali Q per R kecil. R kecilnya ini jarak dari sini ke sininya. Nah, gitu. Jadi kalau dituliskan secara kurva bahwa potensialnya ini itu dari P ke R ini itu akan sama potensialnya karena masih dalam cakupan bola atau lingkaran tersebut, maka potensialnya sama. Namun jika sudah ke R, maka dia akan melengkung menurun karena berbanding terbalik dengan nilai P-nya. Nah, gitu. Nah, kemudian potensial listrik pada keping sejajar. Ada dua kepingan, yang di sini kepingan positif semua, di sini kepingan negatif. Nah, karena berdasarkan arah gaya kolom, maka listrik itu mengalir dari yang positif ke negatif. Nah, jadi jika dan D ini adalah jarak antar kepingan. Nah, jadi jika menentukan potensial di antara kepingan itu dapat dirumuskan, rumusnya adalah V dikali E dikali D. Dan D tadi jarak antar kepingan positif dengan negatifnya. Sedangkan jika potensialnya di luar kepingan, maka mencarinya adalah V sama dengan E dikali R. Di mana R ini adalah jarak di luar kepingan ya. Nah, kemudian usaha untuk memindahkan muatan dari titik A ke titik B. Atau sama saja ini dengan hubungan antar usaha pada potensial listrik. Nah, usaha, ada pembahasan usaha dan energi pada kelas 11 yang lalu, itu juga disimpulkan dengan W sama dengan delta
P atau selisih dari energi potensial. Oke, misalnya nih ada di sini muatan sumber yang positif, di sini ada muatan A dan muatan B, dan di sini jarak A, muatan A, ini jarak muatan B. A akan kita pindahkan ke B. Maka untuk berapakah usahanya di sini? Nah, untuk memindahkan ini, nah maka tadi usaha dirumuskan itu adalah selisih energi potensial. Artinya kalau kita tuliskan nih di sini itu sama aja nanti dengan PB dikurang PA, karena selisih dari energi potensial. Kalau kita uraikan berdasarkan energi potensial yang setelah kita dapatkan di awal tadi, maka ini menjadi K dikali Q kecil per RB ya, dikurang K dikali Q besar dikali Q kecil per RA. Nah, ini kalau kita pisahkan keduanya, Q-nya kita keluarkan dulu, kemudian yang tersisa di dalam kan K dikali Q per RB dikurang K dikali Q per RA. Nah, K dikali Q per R tadi kan merupakan rumus dari potensial secara umum. Nah, cuman ada B ini nggak apa-apa, berarti ini potensial B, ini potensial A. Nah, gitu. Maka kalau kita jabarkan lagi Q atau Q itu menjadi sini VB dikurang VA. Nah, maka secara tidak langsung usaha itu sendiri adalah Q dikali delta V, karena VB dikurang VA ini kan merupakan delta V, selisih, maksudnya selisih. Nah, jadi kalau dirumuskan usaha sama dengan Q dikali delta V. Sekarang ini contoh dari potensial listrik. Titik A berjarak 3 meter dari sebuah muatan listrik, yaitu Q-nya nilainya positif 4 mikrocoulomb. Jika konstanta Coulomb 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb persegi, hitunglah potensial listrik di titik A tersebut. Nah, ini maksudnya dari titik ke sebuah muatan. Anggap aja misalnya di sini Q. Ini muatan ya, bernilainya positif. Dan di sini titik A-nya. Nah, dia ingin minta hitunglah potensialnya dari situ. Berarti langsung aja ini kita yang diketahuinya kan itu Q-nya positif 4 mikrocoulomb, berarti kan positif 4 dikali 10 pangkat minus 6. Kemudian jaraknya R, jaraknya 3 meter, sudah memenuhi pas 3 meter, nggak perlu diubah. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Nah, berarti untuk menentukan V, ingat V ini adalah potensial listrik. Kalau energi potensial P ya, maka itu sama dengan V sama dengan K dikali Q per R. Di sini karena di sini Q besar ya dipintanya, berarti tulis saja sini Q besar. Tapi kalau Q kecil tulis aja Q kecil. Intinya sama aja pada Q itu pada muatan. Nah, itu 9 dikali 10 pangkat 9 dikali Q-nya positif 4 dikali 10 pangkat minus 6 per R-nya adalah 3. Kemudian ini 9 bagi 3 bisa kan? Bisa. Sini tersisa 3 ya. 3 dikali 4 12. Oke. 12 tulis dulu. Ini 10 pangkat 9, di sini 10 pangkat minus 6. 9 tambah minus 6 berarti positif 3 kah? 10 pangkat 3. Volt. Ini kalau dibuat jadi angka biasa jadi 12.000 ya. Volt. Nah,
Nah, kemudian contoh yang lainnya. Dua muatan listrik seperti gambar, dimana ada Q1-nya itu minus 20 ya ini, minus 20 mikrokolom. Di sini ada titik B, di sini ada Q2 plus 40 mikrokolom. Nah, tentukan potensial di titik B. Nah, berarti karena di titik B otomatis berarti ini memiliki, atau kita harus jumlahkan keduanya. Yang pertama dari titik B ke Q1 dulu, kemudian dari titik B ke Q2. Nah, jadi potensial si B itu sama dengan V ditambah ya, V apa sembulannya nih, Q1 aja deh, V Q1 ditambah V Q2. Nah gitu. Kemudian kalau kita uraikan jadi K dikali Q1 per R1 ditambah K dikali Q2 per R2. Nah, baru kita masukkan ya. K nya ini kan nilainya 9 dikali 10 pangkat 9. Q1 nya kan minus 20. Berarti kalau ini mikrokolom, berarti kalau kita ubah jadi kolom berarti minus 20 dikali 10 pangkat minus 6 per R nya berapa tuh? R nya di sini tadi lupa ya, di sini 30 cm, di sini 20 cm. Berarti kalau cm diubah ke meter berarti ini adalah 0,3. Oh, ini tadi karena K-nya sama ya, set keluarin K-nya ke samping dulu di sini. Berarti yang ditulis di dalam sini cukup Q1 per R1 ditambah Q2 per R2. Nah, tambah jadi 40 kan? Berarti 40 per dikali 10 pangkat 6 maksudnya per, karena 20 berarti 0,2. Nah, ini nggak bisa kita jumlah dulu ya karena penyebutnya beda. Berarti 9 dikali 10 pangkat 9 itu di sini kita samain penyebutnya dulu. Jadi 0,6 ya. Oke. Nah, supaya lebih mudah ini 0,3 dikali 0,2 kan 0,06 ya di sini berarti. Nah, 0,06 dibagi 0,3 kan hasilnya 0,2. 0,2 dikali minus 20 berarti itu hasilnya adalah minus 4 kali 10 pangkat minus 6 ditambah 0,06 dibagi 0,2 kan 0,3. 0,3 dikali 40 berarti kan 12 tuh. 12 dikali 10 pangkat minus 6. Nah, kemudian di sini tulis aja dulu 9 dikali 10 pangkat 9. Sini kan bisa dijumlah nih, min 4 tambah 12 kan berarti positif 8 kali 10 minus 6 per 0,06. Nah, 9 bisa nggak kita bagi dengan 0,06 ini? Oke, jadi 9 dibagi 0,06 tadi adalah 150 ya hasilnya. Tulis aja dulu di sini 150 kali 10 pangkat 9 dikalikan 8 kali 10 pangkat minus 6. Nah, oke. Ini kan nih kalau kita ubah bisa boleh nah jadi gini 15 kali 10 pangkat 10. Nah, ini kan punya 0, kita pindah ke sini 3 kali 8 kali 10 pangkat minus 6. Nah, dah 15 dikali 8 ini berapa nih? 8 kali 4 120 ya, dikali 10 tambah minus 6 kan pangkat 4 berarti positif 4. Nah, berarti berdasarkan penulisan notasi ilmiah itu nggak boleh 120, kita harus ubah jadi 1,2. 1,2 kali 10 pangkat 6 volt. Nah, kalau diubah jadi angka biasa bisa aja nanti
Ya, sampai di situ ya. Nah, mungkin itu untuk materi hari ini. Salah hilapnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.